Oke, selanjutnya kita belajar tentang basic Photoshop untuk membuat mockup. Ya, saya asumsikan di sini udah tahu basic Photoshop, cuma di sini adalah basic Photoshop yang kita perlukan untuk pembuatan proses mockup. Nah, yang pertama tentang menambahkan layer, brightness dan kontras. Di sini kita bisa atur. Di sini ada tombol di sini untuk menambahkan layer untuk brightness dan kontras. Nah, dia nanti akan nambahkan layer, kita tinggal atur gambar brightness-nya atau kontrasnya sesuai dengan keperluan kita. Selain brightness dan kontras, ada juga tentang curve. Curve ini fungsinya untuk mengatur gelap terang secara terpisah. Setelah diatur gelap terang secara terpisah, kita atur bagian tengah untuk mengatur kontras. Bagian yang bawah adalah shadow, bagian yang atas adalah highlight, tengahnya adalah kontras. Kita atur secukupnya. Sekiranya bagian terangnya dia cukup, bagian terangnya dia cukup, nggak terlalu terang seperti ini ya. Nah, cukup. Bagian shadow-nya juga cukup. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan brightness dan kontras yang sudah ditambahkan tadi. Nah, jadi dia udah terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada tentang masking. Masking adalah ketika kita membuat sebuah objek, kita menseleksi sebuah objek seperti ini. Nah, ini kan ada path ya, dia garis jalan-jalan seperti ini. Kita select seperti ini. Nah, lalu kita tekan tombol ini adalah tombol masking, layer mask. Klik, nah maka dia akan muncul seperti ini. Bagian yang hitam adalah bagian yang hilang, bagian putih adalah bagian yang timbul, yang muncul. Ya, ketika ini kita transform seperti ini, mereka akan ngikut semua. Lihat di sini, dia garisnya ngikut semua, karena dia kekunci. Nah, kalau misalnya kuncinya kita lepas, rantainya kita lepas, kita transform ini kita bisa pilih kiri kanan ya. Nah, kalau kita transform ini, yang gambarnya, ya udah, gambarnya aja yang bergerak. Kalau kita transform maskingnya yang bergerak. Itu tentang masking. Dan masking bisa kita atur juga, misalnya ini gambarnya mau diperbesar, bisa. Atau mau ditambahin bentuknya, kita pakai brush, ya, kita pakai brush, tekan B, pakai warna yang sesuai. Nah, kalau ini warnanya hitam, hitam kan dia untuk menghilangkan ya. Nah, ya udah, kalau warna putih untuk memunculkan lagi. Nah, ini enaknya pakai masking. Kalau misalnya kita ada salah hapus, kita bisa balikin lagi. Selanjutnya ada invert. Invert ini fungsinya untuk membalikan warna. Ya, untuk membalikan warna. Kalau misalnya ini, intinya warna negatif ya. Warna negatif. Dia sesimpel tekan Ctrl I aja. Nah, dia udah jadi warna negatif. Selanjutnya untuk grayscale, ini biasanya nanti untuk efek efek 3D ya. Ini kan gambarnya berwarna ya. Nah, kita mau jadiin grayscale, nah otomatis harus dia hitam putih. Kita tekan Ctrl Shift U, dia jadi grayscale. Nah, selanjutnya color range. Nah, color range fungsinya untuk menseleksi warna yang sama. Jadi ini nantinya untuk fungsi mockup ya. Di sini ada gambar. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, warna material adalah warna yang sesuai dengan materialnya. Ya, jadi sini warnanya abu-abu, kita mau ambil warna abu-abunya aja. Kita bisa pakai select color range. Nah, kita tinggal arahkan ke bagian mana warna yang mau diambil. Misalnya ini, aku pakai abu-abu. Nah, fuzziness ini bisa diatur untuk mengatur detailnya, seberapa detail. Nah, yang bagus adalah di bagian tengah-tengahnya ini. Setelah itu oke. Nah, ini kan udah terseleksi semua nih. Nah, kita tinggal kasih masking aja. Nah, dia udah jadi bagian abu-abunya aja yang terseleksi. Nah, kalau kita mau bagian warnanya aja, tinggal ditekan Ctrl I di bagian maskingnya ini. Nah, masking ini bisa di-invert. Nah, jadi yang kelihatan cuma bagian warnanya aja, yang abu-abunya hilang semua. Yang terakhir adalah cara memperjelas vektor ya. Ketika ada vektor seperti ini, dia kan pecah-pecah nih. Nah, gimana caranya kita bisa memperjelas untuk auto trace? Kalau seperti ini kan dia auto trace, mungkin dia akan ada detail yang kurang rapi. Nah, seperti ini, dia mungkin akan bergerigi. Ini kalau di auto trace dia bakal bergerigi seperti ini. Caranya adalah kita jadikan abu-abu dulu, jadi Ctrl Shift U. Nah, setelah itu blur, filter, blur, Gaussian blur. Nah, kita atur blurnya secukupnya aja.
bikin dia ngeblur secukupnya. Nah, setelah itu kita kasih Ctrl M atau curve, kita kasih curve. Shadow-nya bikin lebih gelap, highlight-nya diterangin. Nah, lihat ya, jadi objeknya lebih jelas. Ya, objeknya jadi lebih jelas. Nah, kalau seperti ini dia nanti udah siap di auto trace.